Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Marita Sari selaku moderator dalam presentasi proposal PKMK kami yang berjudul Singkong Keju Melepuh. Yang mana proposal ini disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Marita Sari dengan NIM 18038420218, yang kedua Julia dengan NIM 18038420225, yang ketiga Roha dengan NIM 18038420226, dan yang terakhir Reading Nova Situmorang dengan NIM 18038420226. Sebelumnya kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Metaliana selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah membantu kami dalam menyelesaikan proposal ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini terdapat yang pertama latar belakang masalah, yang kedua prioritas masalah, yang ketiga manfaat kegiatan, dan yang keempat luaran. Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang dikenal dengan ibu kotanya yaitu Tanjung Pinang. Tentu setiap daerah memiliki pesona keindahan masing-masing. Hal inilah yang menjadi daya tarik setiap daerah tersebut. Baik dari ikon kota yang terkenal, tempat wisata, kerajinan tangan, hingga kulinernya. Nah, singkong keju melepuh ini merupakan makanan yang cocok dijadikan cemilan saat minum teh maupun kopi. Nah, berbahan dasar singkong, keju, dan minyak goreng, resep cemilan ini juga mudah diikuti karena tinggal direndam, dikukus, lalu digoreng. Nah, teksturnya akan garing di luar dan lembut di dalam. Bumbu-bumbu juga akan meresap karena mudah menyerap ketika singkongnya sudah dikukus dahulu. Lalu ditaburi dengan parutan keju sehingga semakin enak dan terasa nikmat di lidah. Maka kelompok kami akan memulai usaha, di mana usaha ini akan dapat mengangkat dan mempromosikan cemilan menjadi makanan yang populer di masyarakat luas. Nah, kami akan membuat cemilan singkong keju melepuh dengan bentuk dan cita rasa yang baru dari usaha singkong keju melepuh yang sudah ada. Nah, dengan usaha keju singkong melepuh yang kami buat ini menggunakan bahan-bahan yang alami dan pengolahannya yang estetik sehingga akan aman dan sehat bagi pecinta cemilan. Nah, lalu dalam pengemasan kami akan menggunakan kemasan yang unik dan aman serta menarik bagi pecinta cemilan. Nah, peluang bisnis singkong keju melepuh ini sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makan cemilan atau mencicipi makanan ringan hampir digemari oleh setiap orang, baik itu dari kalangan anak kecil sampai kalangan orang dewasa. Dan juga kebiasaan orang yang selalu saja tidak terlepas dari cemilan sebagai pengganti makanan berat atau hanya sekedar pelengkap makanan. Nah, dari hasil pengamatan lokasi kami, ini sangat dekat dengan keramaian sehingga memungkinkan sekali usaha bisnis singkong keju melepuh ini akan berkembang dengan baik apabila dijalankan. Nah, untuk prioritas masalah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa usaha cemilan singkong keju melepuh ini merupakan usaha yang masih sangat menjanjikan ke depannya. Nah, namun di sisi lain, usaha ini juga memiliki kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha singkong keju melepuh ini yaitu kurangnya pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya. Nah, mereka tidak memiliki sosial media seperti Facebook, Instagram untuk mempromosikan usaha mereka. Mereka di sini hanya mengandalkan WhatsApp saja. Nah, kendala selanjutnya juga berada pada kompetitor yang
menjalankan bisnis sejenis. Nah, oleh karena itu, untuk memajukan usaha singkong keju melepuh ini, perlu diberikan sentuhan agar bisa membedakan usaha ini dengan usaha yang sejenisnya. Dan juga serta wadah untuk mempromosikan usaha singkong keju melepuh ini dengan lebih baik dan menarik, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui usaha singkong keju melepuh ini. Selanjutnya, manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatan dari usaha singkong keju melepuh ini, kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dari usaha ini. Di samping itu, kita juga dapat memperkenalkan cemilan-cemilan yang berbahan dasar singkong yang merupakan makanan orang zaman dahulu sebelum adanya beras seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu luaran. Produk yang dihasilkan dari usaha singkong keju melepuh ini adalah cita rasa yang gurih dan nikmat, sehingga cemilan ini memiliki rasa gurih yang pas. Lalu berbahan dasar singkong, keju, dan minyak goreng, cemilan ini mampu menghipnotis siapapun yang membelinya. Nah, untuk proses pengkukusan cemilan ini serta diuleni dengan baik sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan gurih ketika dimakan. Walaupun bentuk dari singkong keju melepuh ini biasa saja, namun cemilan ini tetap tidak kalah pamor dengan usaha cemilan yang sudah terkenal lainnya. Baiklah, selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Nah, yang pertama itu ada keunikan produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa usaha singkong keju melepuh ini bukanlah usaha yang benar-benar baru dipasarkan. Nah, hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemaskan usaha singkong keju melepuh ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, usaha singkong keju melepuh ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, variasi rasa gurih yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Yang kedua, membuat bentuk yang lebih bervariasi lagi. Nah, yang ketiga, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia. Yang keempat, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang kelima, proses produksinya higienis. Dan yang terakhir, kemasan yang unik. Nah, baiklah, selanjutnya pangsa pasar. Singkong keju melepuh ini memiliki rasa yang enak. Dengan perpaduan antara kelembutan dan gurih pada cemilan ini, membuat masyarakat selalu saja memburu singkong keju melepuh ini untuk dijadikan penikmat cemilan sore yang menemani teh dan hangatnya kopi. Nah, oleh karena itu, target pasar pelaku usaha singkong keju melepuh ini ialah semua kalangan baik usia tua maupun usia muda, dan mulai dari para pekerja hingga pelajar. Nah, untuk merealisasikan, maka kami menentukan lokasi outlet nantinya harus berdekatan dengan tempat keramaian agar mudah diakses bagi orang banyak. Nah, di sini lebih kreatif lagi dalam mempromosikan singkong keju melepuh, misalnya dengan memposting melalui sosial media yaitu Instagram, Facebook, dan juga lainnya. Dengan cara ini, maka siapapun akan dapat melihat produk-produk yang kami jual, serta desain postingan yang menarik dan membuat video animasi atau dengan video yang elegan. Nah, selanjutnya lokasi usaha. Lokasi usaha ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembangnya atau tidak suatu usaha. Dalam menentukan lokasi usaha, ada beberapa hal yang akan kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha yang strategis, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner, baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, yang kedua, lokasi dekat dengan jalan, agar pengendara mobil maupun motor bisa langsung melihat tempat jualan singkong keju melepuh ini. Baiklah, selanjutnya bab 3 metode pelaksanaan. Nah, di dalam metode pelaksanaan ini, hal pertama yang dilakukan itu adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan dilakukan dengan tujuan mencari peluang usaha agar bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dikarenakan produk yang dijual termasuk ke dalam makanan cemilan, maka pengamatan yang dilakukan adalah di sekitaran
tempat yang menjual berbagai macam cemilan lainnya. Hasil dari pengamatan lingkungan sekitar yang dilakukan adalah masyarakat yang datang ke kawasan ini adalah pengendara-pengendara motor dan mobil. Pengunjung yang datang cenderung membeli berbagai cemilan-cemilan, namun belum ada yang menjual singkong keju melepuh. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuka usaha kuliner yaitu singkong keju melepuh. Hal ini tentu saja memudahkan pengunjung atau masyarakat sekitar yang memiliki keterbatasan pergi ke Bintan 21 untuk bisa merasakan singkong keju melepuh tanpa harus pergi ke Bintan 21 terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu pembuatan planning usaha. Nah, dalam pembuatan planning usaha ini adalah usaha cemilan ini harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Karena di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang jenis cemilan, kemudian lokasi usaha, penyedia bahan cemilan, alat yang dibutuhkan, serta estimasi biaya dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan itu adalah yang pertama, membuat cemilan singkong keju melepuh dengan berbagai varian bentuk. Singkong keju melepuh biasanya berbentuk seperti singkong pada umumnya. Namun yang kami jual adalah berbentuk lebih menarik dan bervariasi. Yang kedua itu lokasi yang dekat dengan berbagai macam cemilan lainnya. Biasanya kita hanya bisa menemukan cemilan-cemilan pada umumnya saja. Namun seiring dengan berkembangannya zaman, kini kita dapat menemukan cemilan di berbagai macam tempat. Nah, tidak hanya di daerah asalnya saja, hal ini sangat potensial. Kemudian yang ketiga itu membuat berbagai akun sosial media atau marketplace untuk menawarkan produk, misalnya di Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee, dan lain-lain. Yang ditawarkan juga akan didesain semenarik mungkin, melakukan paid promote di beberapa akun kuliner. Nah, yang keempat itu melakukan promo dengan membuat beberapa paket hemat untuk menarik customer. Nah, yang kelima itu menjual produk dengan harga terjangkau. Nah, yang ketiga, persiapan usaha dalam metode pelaksanaan. Nah, persiapan usaha yang dilakukan adalah mempersiapkan segala peralatan dan bahan-bahan untuk menjual singkong keju melepuh ini, termasuk membuat akun sosial media dan menawarkan produk di berbagai marketplace. Kemudian memulai usaha di dalam metode pelaksanaan. Nah, setelah persiapan usaha tadi dan penawaran produk telah dilakukan dengan baik, maka usaha cemilan singkong keju melepuh bisa dimulai. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu rencana anggaran biaya. Nah, di sini kami menyediakan dan menampilkan dalam bentuk tabel, di mana justifikasi anggarannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Saya akan bacakan yang bagian pertama, yaitu peralatan penunjang, yaitu ada beberapa material, di mana yang pertama ada material gerobak buat kontainer dengan justifikasi pemakaian peralatan, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp3.500.000 dengan total harga Rp3.500.000. Yang kedua ada material tabung gas 3 kilo dengan justifikasi pemakaian peralatan dengan kuantitasnya 1, harga satuannya Rp155.000 dengan total harga Rp155.000. Yang ketiga ada material kompor gas dengan justifikasi peralatan kuantitasnya 1, harga satuannya Rp280.000 dengan total harga Rp280.000. Yang keempat ada material baskom dengan justifikasi pemakaian peralatan dengan jumlah kuantitasnya 2, harga satuannya Rp25.000, maka total harganya Rp55.000. Yang kelima ada material serokan dengan justifikasi pemakaian peralatan kuantitasnya 1 dengan harga satuannya Rp20.000, maka total harganya Rp20.000. Yang keenam ada material spatula dengan justifikasi pemakaian peralatan kuantitasnya 1 dengan harga satuan Rp20.000, harga totalnya Rp20.000.
Lalu yang ketujuh ada material kuali dengan justifikasi pemakaian peralatan dengan jumlah kuantitasnya 1, harga satuannya Rp190.000 dengan total harga Rp190.000. Lalu yang terakhir ada material parutan keju dengan justifikasi pemakaian peralatan dengan jumlah kuantitasnya 1, harga satuannya itu Rp2.000, total harganya Rp2.000. Maka total keseluruhan peralatan penunjang ada Rp4.217.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Ada beberapa juga. Yang pertama ada material singkong, yaitu justifikasi pemakaian bahan dasar dengan jumlah kuantitas 25 kilo dengan harga satuan Rp5.000, maka total harganya Rp125.000. Yang kedua ada material keju cheddar dengan justifikasi pemakaian bahan dasar dengan jumlah kuantitas 5 kilo, harga satuannya Rp90.000, maka total harganya Rp450.000. Yang ketiga ada material minyak goreng dengan justifikasi pemakaian bahan dasar dengan kuantitas 10 kilo, harga satuannya Rp15.000, maka total harganya Rp195.000. Yang keempat ada material kunyit dengan justifikasi pemakaian bahan dasar, jumlah kuantitasnya 1 kilo dengan harga satuannya Rp70.000, maka total harganya Rp70.000. Lalu yang keenam ada material paper lunchbox dengan justifikasi pemakaian kemasan dengan jumlah kuantitas 500 pieces dengan harga satuan per piecesnya itu ada 1.000, total harganya Rp500.000. Lalu yang terakhir ada material stiker kemasan dengan justifikasi pemakaian kemasan dengan jumlah kuantitas 500 pieces dengan harga satuan per piecesnya 500 perak, maka total harganya Rp250.000. Maka jumlah total bahan habis pakai ada Rp1.595.000. Maka jika digabungkan antara peralatan penunjang dan bahan habis pakai, maka total keseluruhannya ada Rp5.812.000. Lalu ada jadwal kegiatan, bisa dilihat langsung dari rincian jadwal yang telah kami tampilkan dalam bentuk tabel. Dalam rincian kegiatan itu ada pengajuan usulan PKMK, itu ada di Desember, di minggu yang pertama. Yang kedua ada persiapan program atau proposal, ada minggu kedua Desember. Yang ketiga ada konsultasi dengan pembimbing, itu ada ke minggu ketiga di bulan Desember. Lalu pelaksanaan kegiatannya ada di bulan keempat Desember. Pelaksanaan kegiatan, persiapan alat-alat dan persiapan bahan-bahan ada di bulan 4 Desember. Lalu produksi, promosi, dan pemasaran itu ada di minggu pertama sampai keempat di bulan Januari sampai bulan Maret. Lalu evaluasi kegiatan itu ada di minggu ke-4 Januari, minggu ke-4 Februari, dan minggu ke-4 Maret. Lalu rapat anggota ada di minggu yang pertama Januari, minggu pertama di Februari, dan juga minggu pertama di Maret. Ke bab 5 yaitu penutup, di mana kesimpulan dari presentasi yang telah kami jelaskan, maka seorang wira swasta harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap membangun suatu usaha itu harus siap untuk berusaha payah, karena membangun usaha itu tidak akan lepas dari kerugian. Maka dari itu, sebelum mendirikan usaha, harus kita pikirkan secara matang-matang dengan metode pelaksanaannya dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan. Tentunya nanti akan menghasilkan keuntungan. Dengan saran, kita harus percaya pada diri sendiri untuk memulai suatu usaha tersebut. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting harus percaya diri dalam memulainya. Membangun suatu usaha tidak akan selalu mulus jalannya, karena seorang pengusaha yang sukses harus konsisten dalam menjalankan usahanya. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.